Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa menonton tayangan video pembelajaran ini hingga usai. Materi pada pembelajaran ini adalah tentang pernikahan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMK. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah melakukan pembelajaran dengan model problem basic learning, siswa dapat menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dengan baik, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam secara benar. Baiklah, kita masuk pembelajaran tentang pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Secara harfiah artinya himpunan, kumpulan, atau hubungan intim. Secara syar'i, nikah adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuka atau menikahkan, zawajtuka atau mengawinkan, atau terjemah keduanya. Jadi secara istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian nikah atau pernikahan. Nah, adapun dalil tentang pernikahan, ada yang pertama Quran Surat An-Nahl ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Nah, dari Quran Surat An-Nahl ayat 32 ini jelas kita dianjurkan untuk menikah. Walaupun kita belum mampu secara materi, tetapi jika kita sudah punya keinginan untuk menikah dan mampu secara batin, kita sudah boleh menikah. Kemudian ayat yang kedua, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian selanjutnya
tujuan dari pernikahan. Nah, setelah kita memahami pengertian pernikahan, maka kita menuju ke tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Lanjut, hukum pernikahan. Hukum asal dari pernikahan adalah mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Nikah hukumnya bisa menjadi wajib jika orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, itu bisa menjadi wajib. Kemudian, nikah bisa menjadi sunnah apabila orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nah, bagaimana dengan makruh? Kenapa bisa dikatakan menjadi makruh? Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kemudian, nikah bisa menjadi haram karena orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Jadi hukum pernikahannya ada 5, ya, bisa berubah, tetapi hukum asalnya adalah mubah. Kemudian kita masuk lagi rukun nikah. Rukun nikah yang pertama ada calon suami dan istri. Artinya sepasang suami istri dengan syarat beragama Islam atas kehendak sendiri atau tidak dipaksa, kemudian bukan muhrim dan tidak sedang ihram atau haji. Kalau untuk calon perempuannya ada tambahan tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Kemudian rukun nikah berikutnya ada wali. Walinya dengan syarat mukallaf. Mukallaf ini berarti dia baligh, dewasa dan berakal. Kemudian laki-laki yang merdeka, cerdas. Laki-laki yang merdeka, adil, tidak sedang ihram atau umrah. Yang keempat, 2 orang saksi. 2 orang saksi ini dengan memenuhi syarat dia Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Kemudian yang kelima ada ijab kabul atau kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Kemudian penyebab wanita haram dinikahi. Nah, ada 4 wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama karena Adapun
wanita yang haram dinikahi itu ada 4 karena keturunan. Karena keturunan ini ada ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua, karena hubungan sesusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, karena perkawinan. Di sini ada mertua, ibu tiri, anak tiri, dan menantu. Yang keempat, karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, seperti ibu dari istri atau mertua, anak tiri, ibu tiri, kemudian menantu, dan wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Di sini misalnya haram melakukan poligami sekaligus 2 orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemanakannya. Terima kasih.